Apakah Ibu dan Bapak sudah tahu tentang bagaimana gambaran guru pada tahap mahir untuk aspek pembelajaran dan lingkungan belajar numerasi? Kan sudah di tahap mahir. Apa bisa pembelajaran dan lingkungan belajar numerasinya dikembangkan lagi oleh guru? Mari kita cari tahu jawabannya bersama. Setiap membelajarkan numerasi, guru pada tahap mahir senantiasa memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir mandiri, mengambil risiko, dan penyelidikan kritis. Guru juga mendorong peserta didik untuk berdiskusi, bertanya, dan juga menghubungkan konten, konteks proses, dan alat matematika untuk membangun penalaran mereka. Pada perangkat pembelajaran numerasi, ide-ide matematis juga akan dikaitkan dengan berbagai representasi konsep matematis. Guru tahap mahir, apakah harus berdiam diri karena kompetensi numerasinya sudah tidak perlu dikuatkan? Tidak dong, kita harus tetap belajar. Ini dia beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menguatkan pembelajaran dan lingkungan belajar numerasi, yaitu: pertama, beri kesempatan peserta didik untuk memimpin diskusi. Guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan mengundang peserta didik untuk memimpin diskusi. Sesi diskusi yang dipimpin peserta didik secara tidak langsung akan mengharuskan mereka untuk secara aktif terlibat dalam dialog kolaboratif. Peserta akan saling mendengarkan, berargumen, menantang ide atau gagasan, serta memberikan umpan balik hingga mereka mendapatkan jawaban, solusi, maupun kesimpulan. Nah, proses ini juga sebagai gambaran jika guru di tahap mahir memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir mandiri, mengambil risiko, dan penyelidikan kritis. Guru perlu memastikan dan menuntun proses diskusi tersebut agar tetap melibatkan tahapan proses numerasi. Dorong peserta didik untuk memiliki agenda diskusi yang jelas sebelum diskusi dimulai. Jika perlu, tulis arah atau alur diskusi dengan menggunakan tahapan proses numerasi di papan tulis. Sehingga, jika diskusi melenceng, dapat saling mengingatkan agar kembali ke isu-isu kunci. Selain itu, guru juga dapat mengingatkan dengan memberikan pertanyaan pemandu, pastinya tanpa mengganggu alur diskusi. Kedua, tekankan penggunaan tahapan proses numerasi dalam setiap penyelesaian masalah. Secara sederhana, proses tahapan numerasi sebagai berikut. Tahapan proses numerasi berperan untuk mengembangkan pemikiran analitis dan kritis dari peserta didik, sehingga guru dapat menguatkan pemahaman peserta didik dalam diskusi atau sesi pembelajaran dengan mengaplikasikan tahapan proses numerasi tersebut. Cara yang ketiga adalah gunakan dan ajukan pertanyaan yang tepat kepada peserta didik. Pertanyaan dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami ide-ide kompleks dan membuat hubungan yang bermakna antara konsep yang berbeda. Guru dapat melihat sejauh mana pemahaman dan analisis peserta didik, serta mengevaluasi jawaban yang disajikan dengan mengajukan pertanyaan. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan seperti, bagaimana pendapat kamu jika kamu memiliki pendapat yang sama dengan pendapat si A? Pertanyaan ini dapat mendorong peserta didik untuk bermain peran dari sudut pandang lawan dan menemukan perspektif di luar mereka, sehingga mereka dapat lebih memahami situasi dengan lebih luas. Mengajukan pertanyaan yang tepat dapat memicu dialog yang mendalam, memancing pemikiran dan mendorong berpikir kritis, mengungkap perspektif baru, merangsang kreativitas, dan melatih keterampilan pemecahan masalah. Proses ini tidak hanya dapat membantu peserta untuk berpikir secara mendalam, namun juga membantu peserta didik meninjau, menyatakan kembali, dan menekankan konsep-konsep penting, membuat mereka lebih cenderung mempertahankan dan menerapkan pengetahuan mereka secara bermakna. Keempat, ajak peserta didik untuk memanfaatkan alat-alat di sekitarnya dan ragam ide representasi matematika lainnya. Ketika akan mengaitkan konten, konteks, dan proses numerasi,
cobalah untuk memanfaatkan alat-alat seperti penggaris, jangka, busur, atau kalkulator, serta memanfaatkan ragam ide representasi matematika lainnya dari lingkungan terdekat di kehidupan sehari-hari. Nah, guru juga dapat menghubungkan materi mata pelajarannya dengan konten, konteks proses, dan alat matematika loh ya. Perhatikan contoh berikut. Ibu dan Bapak, pemahaman konteks dan konten apakah yang perlu digunakan untuk menyelesaikan soal numerasi ini? Untuk menyelesaikan soal tersebut, peserta didik harus memahami tentang menu makanan. Karena jika tidak, jawaban akan tidak relevan dengan konteks sebuah menu makanan ringan atau snack. Jadi, dalam menyelesaikan soal, dibutuhkan pemahaman tentang konteks personal. Sedangkan, konten atau konsep dasar matematika yang harus dikuasai peserta didik adalah operasi bilangan. Selain itu, Rizka mungkin akan menggunakan alat matematika berupa kalkulator untuk menghitung total harga dari camilan yang dipilihnya loh. Terakhir, aplikasikan Growth Math Mindset agar membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir mandiri dan menalar mereka. Pastikan guru untuk terus melakukan Growth Math Mindset dalam membelajarkan numerasi. Ketika seorang peserta didik mengalami kesulitan dalam permasalahan matematika, guru yang menerapkan Growth Math Mindset akan 1. Mendorong peserta didik untuk mencari dan mencoba strategi baru atau mencari bantuan dari orang lain ketika mereka kesulitan. 2. Tetap menghargai hasil pekerjaan mereka selama ini. Kemudian, cobalah untuk membicarakan tentang apa yang dapat mereka coba selanjutnya. 3. Memberikan mereka strategi untuk berhasil dalam matematika. Growth Math Mindset tidak berarti sesederhana hanya memberitahu peserta didik bahwa mereka perlu bekerja lebih keras loh ya. Memberitahu peserta didik untuk berusaha lebih keras hanya akan menempatkan beban yang ada di pundak mereka. Singkatnya, Growth Math Mindset berarti bersedia untuk terus berjuang dan berusaha bahkan ketika mereka kesulitan atau gagal, dan mereka tetap fokus pada apa yang dapat mereka pelajari. Walaupun ibu dan bapak sudah mencapai tahapan mahir untuk aspek pembelajaran dan lingkungan belajar numerasi, bukan berarti ibu dan bapak sudah tidak dapat mengembangkannya lagi loh ya. Pastikan untuk selalu terbuka terhadap masukan, kritik dan saran ketika membelajarkan numerasi ya. Selamat mencoba!